Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek sistem digital dengan tema traffic light yang diampu oleh Bapak Ahmad Saifuddin. Anggota kelompok kami adalah, oke. Yang Yang pertama pertama, ya, yaitu saya Karira Bisaputra dengan NIM L0125-076. Selanjutnya, berikutnya adalah saya Muhammad Haidir Ramzi dengan NIM L0125-109. Yang ketiga yaitu saya Sandi Fareza dengan NIM L0125-129. Baik, jadi di sini terdapat beberapa poin yang akan kita bahas ya. Untuk yang pertama yaitu komponen yang digunakan, terus yang kedua itu gambar rangkaian, terus yang ketiga itu tabel kebenaran, kemudian pembahasan, hasil data, dan diakhiri dengan kesimpulan. Oke, tapi sebelum itu mungkin kita akan menjelaskan beberapa latar belakangnya. Jadi rangkaian logika itu merupakan dasar utama dalam dunia sistem digital yang dimana memiliki peran penting pada berbagai perangkat elektronik, termasuknya komputer dan sistem kendali yang lain. Terus pemahaman konsep ini tuh sangat penting ya, karena menjadi landasan utama dalam operasional perangkat digital masa kini. Nah, salah satu penerapannya itu dapat ditemukan pada pengaturan lalu lintas, seperti pada persimpangan ya. Terus proyek ini tuh memanfaatkan flip-flop, gerbang dasar logika, dan komponen lainnya untuk merancang sistem pengaturan lalu lintas yang optimal. Nah, sekaligus di sini kita itu menerapkan teori yang sudah dipelajari dalam satu semester ke dalam bentuk praktik nyata untuk memperdalam pemahaman. Lanjut, nah di sini gerbang logika yang dipakai itu ada 4 ya. Yang pertama AND, yang kedua OR, yang ketiga NOT, dan yang keempat NOT. Nah, AND ini untuk yang pertama AND itu semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input atau bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Terus yang kedua itu OR. OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya bilangan biner 0. Terus yang ketiga itu NOT ya. Nah, NOT ini kebalikan. Jadi jika inputnya 1 maka outputnya 0 dan sebaliknya. Terus kalau NOR ini eh, itu merupakan gabungan dari gerbang OR dan NOT ya. Jadi output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini itu kebalikan dari gerbang OR. Lalu di sini ada tabel kebenaran ya dari AND, OR, NOT, dan NOR. Bisa dilihat bentuk dan tabelnya. Oke, terus untuk jenis flip-flop yang kita gunakan. Itu yang pertama itu ada flip-flop CK. Nah, ini tuh elemen untuk penyimpanan memori satu bit yang paling serbaguna dan merupakan pengembangan dari flip-flop SR, yaitu set reset, dengan keunggulan utama, yaitu tidak memiliki kondisi terlarang atau tak terdefinisi. Yaitu memiliki dua masukan kontrol, J sebagai set dan K sebagai reset, serta masukan clock sebagai pemicu. Nah, istimewanya adalah ketika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, yang akan menyebabkan keluaran key beralih ke keadaan yang berlawanan dari nilai sebelumnya saat dipicu oleh clock. Menjadikannya sangat berguna dalam sirkuit pencacahan dan pembagi frekuensi. Ini bisa dilihat ya bentuk rangkaian flip-flop CK dan tabel kebenarannya seperti ini. Oke, terus yang kedua, flip-flop yang kedua yang kita gunakan tuh flip-flop D. Jadi ini tuh adalah elemen memori yang dirancang untuk menyimpan satu bit data dan banyak digunakan dalam register geser serta register penyimpanan. Ya, ini tuh memiliki satu masukan data D dan masukan clock sebagai pemicu. Fungsi dasarnya itu sangat sederhana ya. Ketika pulsa clock aktif, keluaran key akan mengikuti dan menyimpan nilai yang ada pada masukan D pada saat itu. Sementara jika clock tidak aktif, keluaran key akan mempertahankan nilai sebelumnya secara efektif, berfungsi sebagai penunda atau delay yang atau penyangga untuk satu bit informasi. Nah, terus di sini juga bisa dilihat ya rangkaian flip-flop D dan tabel kebenarannya. Gitu. Lalu bisa dilanjutkan dengan Mas Haidar. Jadi di sini adalah rangkaian traffic light. Ini terdiri dari 3 blok utama. Yang pertama adalah blok yang mengatur durasi, yang lalu adalah blok untuk membagi jalur, dan yang ketiga adalah blok yang mengatur lampu merah itu sendiri. Bagian pertama yaitu yang mengatur durasi, itu terletak di sebelah kiri dari nama anggota kelompok kami. Ini terdiri dari 3 buah flip-flop JK yang berfungsi untuk menghitung langkah atau durasi dari suatu persimpangan.
Blok ini memiliki 6 keadaan atau state dari 0 sampai ke 5. Oke. Blok berikutnya adalah blok pemecah jalur. Ini adalah 2-bit counter. Ini terletak di bawah blok durasi tadi, ya. Bagian ini terdiri dari 2 buah flip-flop JK yang berfungsi untuk mengatur lampu sebelah mana yang akan aktif. Counter ini akan bertambah 1 setiap kali dari counter durasi menyelesaikan 1 siklus penuh, yaitu reset dari 5 ke 0. Ini memastikan perpindahan giliran dari jalur 1 ke jalur 2, jalur 3, dan ke jalur 4 secara berurutan. Berikutnya adalah sirkuit utama atau yang mengatur bagaimana perpindahan lampu merah ini. Jadi di dalam sirkuit utama ini, yang mengatur 3 lampu merah, kuning, hijau ini, terdiri dari 3 blok di dalamnya, yaitu yang pertama adalah next state. Ini adalah gerbang AND dan OR yang berfungsi untuk menghitung angka selanjutnya setelah angka saat ini. Bagian ini membaca status saat ini melalui kabel yang melewati atas ini dan menentukan apa yang harus dimasukkan ke dalam flip-flop. Bagian inilah yang akan merealisasikan logika perpindahan urutan. Misalnya jika sekarang adalah 0, logika ini akan memerintahkan flip-flop untuk berubah menjadi 1 pada detak clock berikutnya. Lalu berikutnya adalah memori. Memori ini terletak pada bagian depan next state, yaitu 3 buah flip-flop D ini. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan state atau keadaan saat ini dalam bentuk biner 3 bit, yaitu A, B, dan C. Lalu berikutnya bagian terakhir adalah logika output yang menerjemahkan biner menjadi output untuk ke lampu, ya. Bagian ini berfungsi untuk menerjemahkan angka biner dari flip-flop menjadi nyala lampu yang sebenarnya sesuai dengan pewaktu yang sudah diatur sebelumnya. Berikutnya akan dibahas oleh Mas Abi. Nah, berikut ini merupakan tabel kebenaran dari rangkaian yang kami buat. Nah, boleh dilihat dulu. Next. Nah, setelah dari rangkaian tersebut, kita ada pembahasan. Nah, pembahasan tersebut berisi pada penugasan proyek traffic light di mata kuliah sistem digital ini, kelompok kami membuat traffic light yang disimulasikan pada perempatan terdapat 4 jalur, yaitu dari sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Pada rangkaian yang kami buat, berfungsi untuk mengatur sistem traffic light pada perempatan tersebut yang berguna untuk menghindari kecelakaan. Pada awal rangkaian yang kami buat, terdapat pembangkit clock yang berguna untuk mengatur timing penggantian lampu lalu lintas. Pada rangkaian proyek kami juga terdapat 3 komponen inputan yaitu A, B, dan C, dengan 8 kombinasi inputan untuk traffic light. Pada rangkaian logika traffic light, kemudian masing-masing kombinasi tiap clock menjadi masukan pada rangkaian logika traffic light dan pada akhirnya akan menghasilkan output lampu merah, kuning, atau hijau di tiap traffic light di masing-masing jalur. Nah, next. Nah, kelompok kami juga mendapatkan hasil data. Yang pertama yaitu pada clock ke 0, yaitu kombinasi A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0, semua lampu merah dari segala arah menyala. Yang kedua, pada clock ke 1, kombinasi A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, lampu merah dan kuning sisi atas akan menyala bersamaan. Yang ketiga, pada clock kedua, kombinasi A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0, lampu hijau dari sisi atas akan menyala hingga clock keempat dengan kombinasi hingga A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 1. Nah, yang keempat yaitu pada clock kelima. Dengan kombinasi A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1, lampu kuning akan menyala pada sisi atas sebagai transisi dari lampu hijau ke merah. Yang terakhir yaitu pada clock ke-6, sistem akan direset dan kembali clock ke 0 untuk memulai siklus baru. Oke, next. Nah, jadi kelompok kami mendapatkan kesimpulan yaitu traffic light menggunakan rangkaian logika digital seperti counter dan flip-flop. Selain menggunakan logika digital traffic light, kami juga menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, NOT, dan NOR. Logika digital dan gerbang logika tersebut berguna untuk mengatur urutan nyala lampu di sisi atas, kiri, bawah, dan kanan. Clock berguna untuk memberikan siklus waktu, sedangkan kombinasi logika menentukan lampu mana yang akan menyala. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi lampu lalu lintas dan dapat mengurangi resiko kecelakaan dan juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.